pengurusan surat pengunduran diri dari PAC di bawah naungan DPC. PAC ini mendemisionerkan dirinya sebagai bukti mereka taat dan loyal kepada DPC pimpinan Heudi Garusuno ketika mendapat pembebas tugasan dari SK DPP tentang PLT kemarin. Bukti loyalitas mereka ditunjukkan dengan mereka melakukan pendemisioneran diri berupa pengunduran diri dari keanggotaan Partai Garuda dan membebaskan diri dari struktur pengurus anak cabang yang tersebar di Kabupaten Sika di bawah kendali DPC Partai Garuda pimpinan Heudi Garusuno. Seperti itu. Jadi mereka lakukan dengan menyatakan pengunduran diri melalui pembubuhan surat pengunduran diri. Di dalam surat pengunduran diri itu mereka membebaskan diri dari struktur PAC dan keanggotaan mereka dari Partai Garuda Kabupaten Sika. Ada berapa PAC? PAC di Kabupaten Sika ini ada 21 PAC. Alasan pengunduran diri Itu mereka taat dan loyal kepada Heudi Garusuno selaku ketua DPC yang didemisioner kemarin. Sehingga ini dengan pengunduran diri ini maka gerbong Garuda di Sika sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya gerbong PLT besutan DPP. Nah, seperti itu. Di PLT besutan DPP itu kan cuma ketua sekretaris bendahara. Kalau struktur PAC itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara, wakil bendahara. Ada sekitar 6 orang. Dan itu mereka semua tercatat di silon pemilihan. Silon. Nah, sekarang mereka sudah membebaskan diri. Dan surat pembebasan diri itu nanti kita kirim ke KPUD, ke Bawaslu, ke DPP Partai Garuda, dan ke DPD. Nah, sehingga dengan demikian, ketika DPC didemisioner, maka PAC juga mendemisionerkan diri. Dan ini dalam rencana kerja tindak lanjut, kita akan kembali ke PKP, Partai Keadilan dan Persatuan, dengan mengikuti tahapan dan mekanisme ke depan. Kita akan melakukan konsolidasi secara struktur untuk ke depan kita bisa masuk lagi dalam pemilu melalui kerja-kerja KPU seperti Verfak dan Verdi. Seperti itu. Nah, nanti ditambahkan lagi oleh Ibu Ketua. Jadi begini, 2 kursi ini sebenarnya kepunyaan PKP, tetapi waktu PKP diverifikasi kan tidak lolos. Makanya saya membawa gerbong ini ke Garuda sehingga mendapatkan 2 kursi ini. Jadi sekarang saya katakan bahwa 2 kursi ini sebenarnya milik PKP. Tapi sekarang saya titipkan di Garuda dan saya berjanji tahun 2029 saya akan rebut kembali ini 2 kursi. Karena kursi ini adalah kursi yang PKP punya yang saya titip di Garuda. Tahun 2029 saya akan rebut kembali. Kemudian terkait dengan arah dukungan dari pengurus Garuda demisioner tetap Jadi arah dukungan kita ya tetap SAR. Kita kan sudah rapat tadi semua dan kita mantapkan untuk memenangkan paket SAR. Apakah bentuk dukungan itu organik dalam bentuk relawan atau ada niatan untuk masuk melalui partai PKP secara kepartian? Secara politis PKP tidak masuk di sini. Tetapi kita mendemisionerkan diri. Bisa orang lihat secara ambigu, bisa kerja partai demisioner, bisa juga masuk ke relawan. Tapi sebenarnya tadi yang kita tunjukkan adalah kerja-kerja partai. Dengan kita menentukan sejumlah titik, nanti kita berkolaborasi dengan tim-tim dari SAR untuk menentukan titik-titik mana yang nanti kita lakukan konsolidasi di tingkat akar rumput dengan melibatkan PAC demisioner. Karena mereka sudah mendemisionerkan diri,
maka secara struktur mereka tidak terikat lagi dengan Partai Garuda. Tetapi dengan sebutan Garuda Demisioner, kami bisa bersatu walaupun tidak dihitung sebagai partai, tetapi kami bisa melakukan kerja-kerja di bawah secara konsisten untuk memenangkan paket SAR. Mungkin ajakan dari Ibu Ketua terhadap seluruh PAC, pengurus yang demisioner dan juga kepada pendukung relawan Partai Garuda dalam pilkada Sika. Ya. Karena memang paket saat ini kan paket yang diakomodir oleh DPC, PAC, sehingga kami DPC merekomendasi ke DPP. Dan menurut kata Pak Ketum di depan rapat di Jakarta dengan saya dan Irian, Maluku, seluruh Indonesia, dia mengatakan bahwa saya sebagai ketum saya sangat menghormati DPC dan saya akan merekomendasikan kepada paket yang direkomendasikan oleh DPC. Kalau yang tidak direkomendasi DPC, dia tidak akan rekomendasi. Ternyata dia tipu. Semua yang dia janjikan itu semua bohong. Ternyata uang yang dipermasalahkan. Makanya saya tidak betah di partai ini karena saya melihat bahwa semuanya berjalan tidak benar. Karena itu saya juga memang sebelum di Demisioner saya memang ingin mengundurkan diri karena saya punya sekjen itu juga mengundurkan diri, saya punya korbel juga mengundurkan diri di DPP karena masalah pilkada yang penuh dengan intrik uang. Makanya Ibu Sekjen juga mengundurkan diri, Pak Korbel juga mengundurkan diri. Memang saya tidak betah di partai ini. Biar saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu, kita bekerja bersama untuk memenangkan paket SAR. Baik, Ibu Ketua, terkait dengan Secara lisan juga tidak, tertulis juga tidak. Saya dapat tahu dari media yang saya sudah katakan sampai saat ini. Belum ada komunikasi kembali dari DPP ke yang PRT katakan yang risiko itu semua salah. Jadi kalau memang dia berani, ya saya tantang dia untuk sama sekretaris saya untuk debat di podcast di Tribun. Saya tantang dia. Jadi tentunya mungkin pertanyaan saya mungkin tim 7 itu sudah bekerja dengan sesuai dengan Sudah. mungkin Pak Fasko bisa jelaskan. Jadi gini, itu pernyataan yang salah kaprah dan out of context. Sebagai seorang wakil ketua DPC, dia tidak boleh jawab begitu, karena kerja DPC terukur berdasarkan SK penugasan dari DPP, tanda tangan Ahmad Ridho Sobandi dan Yohana Mukti, menegasikan kepada DPC untuk melakukan proses tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati wakil bupati. Di dalam proses itu DPC merekomendasi dengan membuat tim 7, membentuk tim 7. Tim 7 melakukan kerja-kerja yang ada hubungan dengan tata cara penjaringan ini. Pertama dilakukan adalah dengan melakukan rapat Dewan Pimpinan Cabang diperluas, dihadiri oleh DPC dan 21 pengurus anak cabang. Di situ menghasilkan 4 orang bakal calon bupati wakil bupati, yaitu Robertus Rai, Jepik, Hengki Sali, dan Sudbertus Amandus. Atas dasar kerja tahap 1 ini dilakukan kerja tahap 2, yaitu dengan melakukan pembukaan pendaftaran. Pendaftaran diikuti oleh 10 paket, 2 paket lengkap, paket Sudbertus Amandus Robert Rai, paket Hengki Sali Teomon 1, dan 6 orang bakal calon bupati tanpa wakil. Ada Jepik tanpa wakil, ada Henidoy tanpa wakil, ada Eman Kolvidus tanpa wakil, ada Figel Nogor tanpa wakil, ada Francis Step Sai tanpa wakil, dan ada satu lagi tidak, ini bupati. Ada 2 itu Dos Ain tanpa bupati sebagai wakil dan Foni Francis tanpa bupati. Nah, dari ke-10 paket ini DPC merekomendasikan 2 paket, yaitu paket SAR dan paket
Santun. santun. Di dalam berproses sampai ke DPP yang melakukan proses penggalian lebih jauh berupa fit and proper test. Namun dari dua paket ini, paket SAR yang lebih kontinu sampai dengan mendapat surat tugas. Nah, surat tugas itu dengan memberikan biaya administrasi sekitar 50 juta. Sedangkan paket santun tidak sampai ke situ. Nomor telepon diberikan, dibuka komunikasi, tapi mereka tidak bersedia. Dengan demikian, kerja tindak lanjut adalah bagaimana DPP menentukan B1 KWK kepada paket-paket yang sudah mendapat surat tugas. Nah, mekanismenya di situ. Bagaimana sampai masuknya JIPIK? JIPIK di tengah proses kerja tim 7, secara personal dia telepon kepada Ibu Ketua DPC menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri dari calon bupati, lalu dia lebih konsisten dengan kerja-kerja dia di Jakarta. Dengan demikian, dia digugurkan, tidak bisa direkomendasikan. Dia mengundurkan diri, lagian dia belum berpasangan. Nah, dia daftar itu daftar tunggal sebagai calon bupati tanpa pasangan wakil. Seperti itu. Nah. Oke, mungkin ada penambahan lagi sedikit. Karena ini saya mendengar cerita yang diceritakan oleh Pak Pasko bahwa Heri Siku juga wakil ketua tim 7. Ya, tapi adalah wakil ketua tim 7 dan wakil ketua tim 7. DPC. Terus apakah selama ini dalam proses apa ini selalu melibatkan beliau atau tidak? Di dalam proses-proses rapat-rapat kerja, setiap malam beliau hadir. Beliau hadir. Tetapi beliau hadir tidak sampai tuntas. Ya. Di pas ujung-ujung itu kita sering rapat dan rapat tidak memenuhi quorum. Nah, sekitar 2-3 orang, kita hanya sekitar 7 orang, berarti quorum itu sekitar minimal 4 orang, setengah yang tambah 1. Tetapi itu tidak terjadi sehingga DPC mengambil alih dengan melihat hasil kerja yang ada, lalu merekomendasikan 2 figur. Jadi kalau pernyataan dia tidak dilibatkan, tidak. Dia dilibatkan, dia ada di rapat-rapat hari pertama, kedua dan seterusnya, tetapi di penghujung dia tidak terlibat. Kita memberi undangan tapi dia tidak hadir, alasan sini. Ada undangan ya? Ya, Oke. undangan melalui SMS di grup. Oke. Jadi kalau pernyataan itu pernyataan tidak benar, pernyataan menyesatkan, kena jauh panggang dari api. Ya. Jadi kelihatannya berarti ada semacam gejolak di internal Partai Garuda yang juga turut memberikan atau berperan dalam proses pendemisioneran ketua dan sekretaris hari ini kalau boleh dibilang. Dari tampilan kerja DPC sebenarnya kita merasa bahwa tidak ada gap-gapan di dalam tubuh DPC Garuda, karena memang Pak Heri Siku sudah tidak aktif sejak kerja Garuda di tim 7. Begini, itu ada sedikit, tapi di grup, di penghujung yang dia tidak mau hadir, dia sudah tidak hadir, dan kita sudah tetapkan paket SAR untuk direkomendasikan. Dia ada bikin gaduh sedikit waktu itu, sama berapa ya lupa saya. Jadi kita omong tentang mahar, saya jelaskan di grup bahwa DPP ini minta maharnya besar sekali di Jakarta. Terus dia jawab, dia bilang, saya ada kenal dengan orang DPP, saya akan mempertanyakan apa betul mahar itu mahal. Terus saya bilang, terus kau tidak percaya saya? Kalau kau tidak percaya, besok beli tiket kita 2 berangkat ke DPP. Itu yang terakhir komunikasi antara kita. Karena dia ada dekat kenal dengan orang DPP, dia akan mempertanyakan apakah betul DPP menetapkan mahar yang mahal untuk di pilkada ini. Dia akan menanyakan. Tapi silakan, kalau bisa kita 2 berangkat ke DPP. Dan setelah itu menghilang. Jadi dia hanya bikin kisruh di dalam grup. Padahal kenyataan terakhir kan benar kan yang saya omong, mahar toh, uang toh. Itu yang sama katakan di dia bahwa yang saya omong itu benar, yang dia katakan tidak itu tidak benar. Tapi yang teman-teman lain tidak, cuma dia sendiri. Teman-teman lain aman, tidak pernah.
Jadi kira-kira ini ada pernyataannya dia ketika dia sudah mengambil alih SK sebagai PLT DPC Garuda. Beliau sempat menyatakan bahwa gerbong-gerbong yang selama ini akan dibawa. Itu bagaimana? Ya, itu mungkin gerbong menurut dia itu kan di luar Silom. Oke. Gerbong-gerbong yang membubarkan diri hari ini itu gerbong-gerbong Loyal. yang tercatat di dalam Silom Oke. sebagai PAC Partai Garuda dengan menyatakan loyalitas mereka terhadap Heldi Garisluh sebagai ketua DPC demisioner. Maka hari ini juga mereka mendemisionerkan diri mereka. Oke. Dengan demikian secara administrasi Garuda Besutan PLT hanya punya ketua, sekretaris dan benang, tidak punya PAC sesuai struktur anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Garuda. Oke. Saya tambah sedikit ya. Jadi hari ini kami kan dimensiarkan kan, Iya. berarti bebas Bebas. tugas ya. Ya. Tetapi hari ini kami membuat surat pengunduran diri dari Partai Garuda. Ya. Itu hari ini. Ya. Oh, baik, terima kasih.